Baik, kita lanjutkan screencast berikutnya, yaitu tentang makanan kadaluarsa dan implikasinya. Jadi efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa yang pertama adalah mengalami keracunan. Di mana keracunan makanan adalah merupakan penyakit yang diakibatkan ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan biasanya secara umum memiliki gejala mual, muntah, ya, diare, dan terkadang bisa disertai dengan kulit kemerahan, kerjang, serta pingsan. Nah, gejala-gejala keracunan ini dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu keracunan ringan. Nah, keracunan ringan ini apabila gejala keracunan hanya terasa mulas saja, ya, terasa mulas, ya, sedikit melilit dan ingin buang air, tetapi yang keluar hanya angin, ya, maka keadaan ini termasuk adalah keracunan ringan. Selama tubuh dalam keadaan normal, maka akan berangsur sembuh dengan sendirinya dan tidak membahayakan. Yang kedua adalah keracunan sedang. Ya, keracunan sedang ini saya tandain dulu. Ya, apabila gejala keracunannya penderita merasakan seperti di keracunan ringan, ya, mual, muntah, diare, bahkan disertai dengan pusing, ya, dan perlu pengobatan. Ya, di sini perlu pengobatan. Kalau yang pertama itu akan sembuh dengan sendirinya biasanya. Kalau di sini perlu adanya pengobatan. Ya, seperti norit, ya, atau bikarbonat, atau istirahat secukupnya, ya, dan kemudian juga akan akan pulih, ya, dengan berangsur-angsur secara sendirinya kalau sudah mengkonsumsi obat tadi, ya, untuk pencaharnya. Kemudian yang ketiga yaitu keracunan berat. Nah, keracunan berat ini apabila gejala keracunannya penderita selain seperti keracunan ringan dan sedang, tapi sudah tidak tertahankan, sehingga perlu pengobatan, ya, muntah, sakit kepala, timbul bintik-bintik merah, ya, dan perlu, ya, penderita ini selain tadi, ya, di keracunan sedang minum obat pencahar, untuk menghindari dehidrasi, maka perlu ditambahkan dengan Oralit, ya, sehingga pada saat penderita itu muntah-muntah, nah, Oralit ini akan mengembalikan cairannya selain menggunakan susu hangat. Nah, untuk penderita yang mengalami gejala tersebut, ya, yang ditambahkan dengan gejala kejang-kejang, pandangan kabur, nah, ini adalah termasuk keracunan yang sangat berat sehingga perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, ini bedanya di sini. Nah, kemudian ada banyak, ya, bakteri, ya, penyebab keracunan, ya, yang menyebabkan keracunan. Yang kita di HSMA sudah belajar mengenai bakteri infeksius sama intoksikasi. Namun di sini KLB keracunan makanan ataupun ini kita ini kan kita gabung, ya, jadi satu, namanya keracunan, walaupun itu termasuk infeksi. Yang pertama adalah bakteri Clostridium botulinum. Ini bakteri apa? Bakteri yang bersifat anaerob, biasanya pada makanan kaleng. Ya, gejalanya mungkin, nah, rata-rata akan muncul sekitar 4-36 jam. Ya. Efeknya dimulai dari sakit kepala, ya, karena sarafnya, kemudian pandangan kabur dan susah menelan. Ini tanda yang spesifik. Ya, ini keracunan botulinum. Nah, selain kenapa keracunan botulinum, sumber utamanya adalah botulism. Jadi racun atau toksinnya namanya racun botulism. Selain itu, untuk mencegah ini biasanya kita harus mengikuti
petunjuk pemakaian dari produk yang akan kita konsumsi. Misalnya makanan kaleng berarti harus kita lihat dulu kemasannya, ya kemasan di produk ya di awal pertemuan atau di screening test yang pertama sudah dijelaskan bagaimana ciri-ciri makanan kaleng yang sudah tidak layak konsumsi. Selain dilihat dengan masa kadaluarsanya, kita lihat dari segi fisiknya. Kalau sudah menggelembung berarti itu tandanya bahwa makanan kaleng tadi sudah tidak layak konsumsi. Karena apa? Karena ada gas ya di dalam kaleng ya, sehingga kalengnya menggelembung. Gas ini diperoleh dari Clostridium yang menghasilkan toksin. Jadi toksinnya ini nanti mengeluarkan seperti semacam gas. Yang kedua adalah Salmonella gastro. Gastro itu berarti kan di usus ya. Jadi namanya penyakitnya salmonellosis ya, mengacu pada sejumlah penyakit yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah tipes ya, atau demam tipoid. Ya, ini. Nah, bakteri ini dapat menyebar dari orang ke orang ya, dari hewan ke orang. Makanan yang biasa mengandung salmonella itu seperti daging, unggas, susu, dan telur. Ini yang paling banyak ditemui. Ya. Salmonella sering ditularkan melalui kontak dengan kotoran, ya, namanya juga Salmonella gastro ya, biasanya dari kotoran ternak. Ya, misalnya telur, kita harus membelinya yang bersih ya dari kotorannya. Kemudian buah dan sayur yang tidak dicuci ya, dengan bersih dan dapat menyebabkan adanya bakteri ini menyebar. Gejalanya mual, ya, kram perut, ya, diare. Ya, biasanya muncul kalau tadi 24-36, kalau ini sekitar 12-24 jam. Gitu. Kemudian bakteri yang selanjutnya adalah E. coli. E. coli ada macam-macam ya, ada jenis EPEC, EYEC, EHEC. Ya. Kalau yang menyebabkan keracunan biasanya E. coli yang jenis EPEC. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, ada masa inkubasinya ya. Masa inkubasinya untuk yang tipe 0157 itu 1-5 hari. E. coli golongan 0157 ini jarang menyebabkan muntah. Ya, walaupun penderitanya itu merasakan sakit perut yang sangat hebat dan diare. Ya, dan biasanya juga disertai adanya percikan darah ya di dalam tinja. Berbeda dengan jenis keracunan makanan lainnya, E. coli ini sangat gigih dan membutuhkan waktu seminggu ya atau lebih sebelum diare itu mereda. Nah, itu kemudian E. coli jenis ini juga tidak terpengaruh ya oleh antibiotik. Dia akan sembuh kalau memang E. coli-nya memang sudah hilang ya, sudah tidak ada. Tuh. Ya. Ini jadi saya ulangi lagi yang sering menyebabkan keracunan ya. Baik keracunan ini kita ulang, ada keracunan ringan, keracunan sedang, keracunan berat, di mana bakteri-bakteri yang menyebabkan keracunan ini lebih ya, sebenarnya lebih dari 25 jenis bakteri. Termasuk di sini kita masih gabung antara bakteri penyebab infeksius dan intoksikasi. Kalau intoksikasi ada Staphylococcus aureus, ya, ada Clostridium botulinum, ada E. coli jenis ETEC. Sementara kalau yang infeksius itu ada Salmonella typhi ya, Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Nah, ini E. coli ya. Kalau menyebabkan keracunan biasanya yang jenis enterotoksikenik. Tuh ya. Ini kemudian kita nanti akan melanjutkan tentang kontaminasi makanan. Ya, kita off dulu untuk screen yang kedua.